Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Wallahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Awalan hayya naskurullah azza wa jalla alladzi qad ata'na ni'aman kasiratan wa hidayatan alladzi annajtami'u fi hadal makan al-mubarak insyaallah. As-saniyah assalatu wassalamu ala habibina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad balagal risalah wa addal amanah wa nasahul ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihad. Yang saya hormati Bapak Dr. Marjoko Idris, dosen pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan yang saya banggakan dan saya sayangi teman-teman kader IMM Kabupaten Ngawi. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, inayah serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul walaupun online di majelis ilmu ini dengan keadaan sehat walafiat, dan Allah masih memberikan waktu sempat untuk kita untuk melakukan kajian atau diskusi bersama di majelis ilmu ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamai majelis ilmu ini dengan Raudhatul Jannah, taman surga. Nah, seperti itu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman Islamiyah terang benderang seperti yang kita alami saat ini. Perkenalkan, nama saya Riza Fahrudin. Saya di sini akan menjadi moderator di kajian pada kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kajian tafsir ayat takdim dan takhir akan dimulai. Kepada Bapak Dr. Marjoko, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Adik-adik, sebelum saya memulai melanjutkan yang kita sebut dengan kajian tafsir ayat-ayat takdim takhir, apakah suara saya seperti ini bisa didengar dengan baik? Ya, sudah Bapak. Bisa, Pak, bisa. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu yang lainnya dimatikan. Kalau Anda mau pakai pulpen, saya kira bagus. Kajian tentang takdim dan takhir ini termasuk i'jazul Quran. Saya ulangi ya. Kajian takdim dan takhir ini termasuk i'jazul Quran. I'jaz itu apa toh? I'jaz itu sesuatu yang dapat mengalahkan. I'jazul Quran itu hanya bisa dipahami orang-orang yang paham tentang linguistik bahasa Arab. Kalau tidak memahami linguistik Arab, ya tidak bisa memahami i'jaz itu. Nah, kajian i'jaz, kajian tentang takdim dan takhir
itu sudah ditulis dalam disertasi. Bukunya ini, tebal. Ini bukunya, judulnya Dalalatu Takdim wa Takhir fil Qur'anil Karim Dirasah Tahliliyah. Kajian semantik tentang takdim dan takhir dalam Al-Quran, analisis, studi analisis, ditulis oleh Dr. Munir Mahmud Al-Musairi. Di disertasi ini dibimbing oleh Dr. Abdul Azim Al-Mut'ini, Profesor Perguruan Tinggi Al-Azhar. Dan juga oleh Dr. Ali Jam'ah, Mufti Ad-Diyar Al-Masriyah. Nah, ini buku ini tebal. Buku ini sekitar 770 halaman. Di disertasi 770 halaman. Bagian dari buku ini sudah saya tulis, sekarang sudah masuk percetakan. Ringkasan dari buku saya itu sudah saya tulis dalam sebuah makalah yang saya kirimkan ke panitia. Dan insya Allah itu kalau diterima akan dimuat di jurnal STIT Muhammadiyah. Tetapi diterima tidaknya saya tidak tahu. Kayaknya sudah malahan itu ya. Ya, adik-adik bisa membaca itu. Takdim, ya, jadi saya mulai aja langsung, udah jam sekian. Takdim itu artinya mendahulukan. Sedangkan takhir itu artinya mengakhirkan. Jadi ada yang didulukan, ada yang diakhirkan. Dalam kajian Al-Quran itu termasuk uslub. Wa ma khalaqta hadza batilan. Dan semua yang dilakukan oleh Allah itu tidak ada yang bertepatan. Mungkin kalau kita bertepatan bisa aja ya. Tapi kalau Allah tidak ada, semua dengan penuh perhatian, dengan penuh kesengajaan. Maka susunan-susunan ayat Al-Quran itu dari sisi redaksinya itu semua benar-benar sudah final. Tidak bisa dipindah-pindah. Nah, cuma kadang-kadang orang Islam tidak memberi perhatian. Kadang-kadang orang Islam tidak memberi perhatian tentang susunan itu karena memang ya bukan fakultasnya ya. Saya ambil contoh deh ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di situ secara konten bahwa orang-orang yang bertakwa itu mempunyai ciri-ciri atau unsur-unsur ketakwaan itu 3. Yang pertama, yu'minuna bil ghaibi. Yang kedua, wa yuqimuna sholata. Yang ketiga, yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama, mengimani, meyakini yang gaib. Bahwa yang gaib yang tidak bisa dilihat manusia itu ada. Kemudian yang kedua, menjalankan ibadah sholat. Dan yang ketiga, mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki. Urut-urutan ini tidak bisa diubah-ubah. Itu. Limadha? Kana Allahu qaddama alladzina yu'minuna bil ghaibi 'ala shalat. Wa limadha quddimatis sholatu 'ala mimma razaqna. Mengapa Allah mendahulukan yu'minuna bil ghaibi atas salat? Dan mengapa Allah mendahulukan as-salat atas wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yu'minuna bil ghaibi, tidak bisa begitu. Karena inilah termasuk dikaji dalam takdim dan takhir. Ayuhat thalabah, ayuhat sami'un al-kiram. Mengapa alladzina yu'minuna bil ghaibi ini didulukan? Bahkan Rasulullah sendiri dakwah di Mekah 10 tahun itu yang dipenting-pentingkan betul ya sudut alladzina yu'minuna bil ghaibi itu.
meyakini yang gaib. Allah itu gaib, malaikat itu gaib, surga neraka itu gaib, lauhil mahfud itu gaib, ganjaran itu banyak sekali. Yang gaib-gaib itu banyak. Itu harus diyakini. Bahkan orang yang puasa ini pun syarat utamanya iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menjalankan ibadah, yaitu puasa. Karena apa? Karena dalam beribadah Ramadan ini banyak yang gaib. Yang gaib itu yang tidak kelihatan mata, tapi diyakini. Namanya orang yang berpuasa itu pahalanya banyak. Pahalanya banyak itu gaib. Allahumma inna nas'alukal jannata, ya Allah minta surga. Surga itu gaib. Jadi kalau tidak beriman pada yang gaib itu tidak usah berpuasa. Karena memang syarat utamanya yu'minuna bil qadar. Mengapa Rasulullah itu mendahulukan dalam dakwahnya itu tentang persoalan gaib atau akidah? Dan mengapa di dalam Quran itu meyakini terhadap yang gaib itu didulukan sebelum sholat? Karena begini, orang yang sudah meyakini yang gaib itu ada, maka itu menjadi daya dorong seseorang untuk melakukan kebajikan, terutama sholat. Jadi orang yang tidak meyakini yang gaib, alladzina la yu'minuna bil ghaibi saufa la yuqimunas shalah. Orang yang tidak beriman pada yang gaib itu tidak sholat. Tapi kalau dia beriman pada yang gaib dan imannya hebat, maka sholatnya menjadi mudah. Disebutkan awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Besok kalau di hari kiamat itu yang pertama kali ditanya itu sholat. Itu gaib. Kalau orang sudah mati kok ditanya. Kalau dia tidak percaya, tidak sholat. Tapi kalau dia percaya, maka dia akan melakukan sholat dengan baik. Dia akan lakukan sholat dengan sebaik-baiknya, bahkan kalau perlu ditambah dengan sholat-sholat yang disunatkan. Karena apa? Karena keimanan di dalam dirinya terhadap sesuatu yang gaib itu. Para peserta yang mengikuti webinar kajian ayat-ayat takdim ini dapat apa? Dapat duit? Enggak juga, toh? Enggak juga. Dapatnya apa? Dapatnya pahala. Karena apa? Di dalam hadis disebutkan amalan unggulan yang mendapatkan pahala dari Allah paling besar adalah talil Quran, yaitu orang yang mengkaji Al-Quran. Jadi kehadiran kita dalam webinar ini sebenarnya itu didorong oleh keimanan kita terhadap yang gaib. Itulah maka orang bertakwa itu ciri-cirinya 3. Yang pertama, yu'minuna bil ghaibi. Jika keimanan kepada yang gaib ini kuat, maka dia mudah melakukan wa yuqimunas sholata. Sekarang kenapa wa yuqimunas sholata didulukan atas wa mimma razaqnahum yunfiqun? Karena sholat ini hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Sang Pencipta. Allahu Akbar itu fokus hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Sang Pencipta. Sementara wa mimma razaqnahum yunfiqun ini hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Maka sudah semestinya hubungan dengan Allah didahulukan daripada hubungan sesama manusia. Itulah rahasianya mengapa alladzina yu'minuna bil ghaibi didulukan, baru kemudian wa yuqimunas sholata, dan yang terakhir wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, struktur-struktur seperti ini benar-benar disengaja oleh Allah. Wa fihi ma'nan. Dan di dalamnya mengandung makna-makna yang itu sangat menarik sekali. Oke, mari kita mulai membaca beberapa ayat. Kemudian kita memahami unsur takdimnya mana, takhirnya mana.
Yang gampang-gampang aja, Dek. Yang sulit-sulit ngaji enggak usah yang sulit-sulit. Sambil saya minum, Dek. Minum putihan ini panas. Ya. Kita ngaji yang gampang-gampang, enggak usah yang sulit-sulit. Sekarang akan saya baca sesuai dengan makalah itu. Di dalam Al-Quran ada ayat, Bismillahirrahmanirrahim, wa ati'ullaha wa rasulah, fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Ya, kita temukan ayat-ayat Al-Quran, ati'ullah, ada wa ati'ur rasul, ada ati'ullah wa rasulah. Ada juga ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Allah itu ada lafal ati'u. Ini mutlak berarti. Jadi mengikuti Allah itu atau melaksanakan perintah Allah itu mutlak. Kenapa? Karena di situ sudah ada lafalnya ati'u, ati'ullah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Jadi Allah dan Rasul mutlak harus diikuti. Tapi ketika ulil amri tidak. Karena tidak ada ayat yang berbunyi ati'ullah wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amri, tidak ada. Jadi ulil amri itu tidak mempunyai ati'u. Berarti mengikuti ulil amri pemimpin dari presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, dukuh, itu wajib diikuti sepanjang sejalan dengan perintah agama. Tapi kalau perintahnya itu berlawanan dengan perintah agama, perintah Allah dan Rasulnya, la ta'ata li maksiatillah, maka perintah-perintah ulil amri itu tidak boleh dikerjakan. Karena apa? Karena bertentangan dengan perintah agama. Di samping ulil amri tidak mendapatkan lafal ati'u. Tapi kalau Rasulullah ikuti. Ya, itu diikuti. Jadi walaupun tidak pakai ati'u diikuti. Satu contoh begini, Dek, ya. Rasulullah sedang sholat. Rasulullah. Umar ibn Khattab sedang sholat. Allahu Akbar. Dasarnya apa? Dasarnya ati'ullah. Umar itu ketika sholat dasarnya ati'ullah. Nah, ketika Umar itu sholat dipanggil oleh Rasulullah. Ya Umar, ya Umar. Itu Umar itu membubarkan sholatnya. Sholatnya dibubarkan, langsung menemui Rasul. Labbaika ya Rasulullah. Mengapa Umar bin Khattab itu membubarkan sholatnya? Karena Rasul juga punya ati'u. Dalam firman-Nya, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Tapi kalau Pak Marjoko yang memanggil, namanya antum sholat. Allahu Akbar. Saya panggil. Ya Talib, ya Talib. Kamu jangan, Ustaz, Ustaz, jangan begitu. Karena apa? Karena saya tidak punya ati'u itu. Tidak punya. Kamu tetap aja sholat. Allahu Akbar. Gitu. Nanti kalau rukuk, keras. Allahu Akbar. Begitu. Nah itulah limada kan lafdu masiru wujudi ati'u ala Allahi kadzalika ala Rasul wa fi adami. Itulah rahasianya mengapa Allah itu ada ati'u, Rasul ada ati'u, ulil amri tidak. Nah, sekarang mengapa Allah didulukan? Boleh enggak ati'ur Rasul wallah? Enggak boleh. Enggak boleh, ya Pak. Enggak boleh. Jadi yang pertama harus Allah dulu. Karena apa? Karena Allah sang pencipta. Allah sang pencipta alam ini. Alam ini semua yang menciptakan Allah termasuk Rasul itu. Maka sudah semestinya Allah itu didahulukan. Jadi mendahulukan Allah dari yang lain itu dalam arti takziman. Dalam arti mengagungkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Jadi Allah didulukan dari para malaikat. Bukan innal malaikata wallah. Tidak begitu. Nah, kenapa Allah didahulukan? Karena dalam rangka mengagungkan, membesarkan asma Allah itu sendiri. Kedua, dalam inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar
Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di situ kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Mana takdimnya? Salam. Salam itu didulukan atas hiya. Ya, kalau tidak didahulukan maka menjadi hiya salamun hatta matla'il fajar. Hiya itu pada lailun. Malam itu ada keselamatan sampai pada terbitnya fajar. Jika adik-adik, jika bunyi ayat itu hiya salamun, itu berarti malam itu ada keselamatan, tapi di samping itu ada juga tidak selamatnya. Gitu. Tapi Allah membalik, Allah mendahulukan salamnya. Sehingga menjadi salamun hiya. Nah, disitulah takdimnya itu mendahulukan kata salam yang mestinya kalau tidak didahulukan hiya salam. Nah, ketika salamun itu didahulukan, itu mempunyai makna malam itu isinya hanya keselamatan. Dan tidak selamat tidak ada. Itu. Jadi ketika Lailatul Qadar itu turun di malam itu, maka malam itu isinya semua keselamatan. Tidak ada, tidak selamat, tidak ada. Itulah rahasianya. Hadasiru takdimi salam alahiyah. Itulah rahasianya. Mengapa kata salamun keselamatan didahulukan atas malam itu. Ya, ulangi, sekiranya ayat itu hiya salamun, maka di malam itu ada keselamatan, tetapi selain itu ada juga yang tidak selamat. Tapi ketika salamun itu didahulukan, itu mempunyai makna bahwa malam itu penuh dengan keselamatan. Dan tidak ada tidak selamat. Semua selamat. Oke. Yang ketiga, nah ini tidak usah banyak-banyak, nanti bisa teruskan. Di dalam Al-Fatihah, kita sering membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ini juga takdim. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu ini takdim. Iya. Kalau enggak takdim na'buduka. Na'buduka wa nasta'inuka begitu. Ya Allah, nahnu na'buduka. Ya Allah, nahnu nasta'inuka. Tetapi oleh Allah, kemudian struktur bahasanya itu dibuat takdim. Maf'ulnya didulukan menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak didahulukan bunyinya na'buduka wa nasta'inuka. Apa perbedaan makna? Masiru hadza takdim. Kalau na'buduka, di sini saya menyembah Engkau ya Allah, tapi di lain tempat menyembah yang lain. Jadi ketika sholat Allahu Akbar, na'buduka wa nasta'inuka, pada saat sholat menyembah Allah. Tetapi ketika tidak sholat, ke Parangtritis, boleh jadi dia menyembah air. Kalau ke Borobudur, boleh jadi menyembah patung. Tapi kalau iyyaka na'budu, itu artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Di mana saja, kapan saja, iyyaka na'budu itu benar-benar fokus bahwa penyembahan peribadatan ini semata-mata dari Allah. Mungkin sama dengan istilahnya anak-anak muda itu. I love you sama only you in my love. Itu terjemahnya sama, tapi maknanya beda. Kalau I love you di sini, nanti di tempat lain bilang juga kepada orang lain, I love you. Di Jakarta bilang, I love you juga. Surabaya, I love you juga. Di Ngawi, I love you juga. Jadi love-nya banyak. Tapi kalau only you in my love, itu di mana-mana ya dia saja. Mau di Jakarta, mau di Ngawi, Surabaya, itu kekasihnya hanya satu. Nah, demikian juga lafal iyyaka na'budu, bahwa yang disembah itu hanya semata-mata Allah di mana saja, kapan saja. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan di mana saja dan kapan saja. Meminta pertolongan itu hanya kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Itulah konsekuensi dari takdim. Takdimul maf'ul di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam arti mengkhususkan
Oke. Nah, kemudian, sekarang halaman 8. Yaitu pada surat Ali Imran ayat 68. Ini agak panjang ini. Inna awalan nasi bi Ibrahima laladzina taba'uhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Kalau diterjemahkan bunyinya ya. Orang-orang yang mengikuti, nah gini. Sesungguhnya orang-orang yang awalun nas bi Ibrahim. Nah, di sini yang ditakdimkan yang mana? Yang ditakdimkan itu ettaba'uhu, orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Dan juga wahadan nabiyyu, nah, yang dimaksud hadan nabi itu Rasul Muhammad SAW. Jadi takdimnya di sini adalah mendahulukan orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim, kemudian atas Nabi Muhammad. Apa rahasianya? Pengikutnya Nabi Ibrahim dulu itu didahulukan atas Rasul Muhammad, bukan karena mulia, bukan. Kalau mulia, mulia Nabi Muhammad. Iya. Rasulullah itu lebih mulia dibanding para pengikutnya Nabi Ibrahim pada zaman itu. Iya, tapi mendahulukan pengikutnya Nabi Ibrahim itu karena mereka ini lebih duluan lahirnya. Jadi didahulukan lalladzina taba'uhu ini karena mereka ini lebih duluan lahir dibanding Nabi Muhammad. Bukan karena kemuliaan. Kalau kemuliaan Nabi Muhammad didulukan. Inna awalan nasibi Ibrahimah baru kemudian wahadan Nabi. Tapi Nabi Muhammad ini dibelakangkan. Karena apa? Karena orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim ini lebih duluan lahir. Itu rahasianya. Ini juga sama. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamina. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan juga keluarga Imran di atas permukaan dunia ini. Mengapa di sini yang disebut Adam dulu, kemudian Nuh, kemudian Ali Ibrahim, kemudian Ali Imran? Karena duluan lahir. Adam dulu lahir, maka Adam disebut dulu. Baru kemudian Nuh, baru kemudian Ibrahim, baru kemudian Ali Imran. Jadi urut-urutan itu mempunyai makna secara semantik itu duluan lahir. Siapa yang lahir duluan, sebut duluan. Nah, kemudian ini ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nah, ini kata sinatun yang artinya ngantuk itu lebih didulukan dari naumun. Sinah itu artinya ngantuk. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Boleh enggak diganti begini? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu naumun wala sinatun. Tidak bisa, tidak bisa. Sinah dulu baru naum. Ini disengaja oleh Allah karena di situ ada takdim dan takhir. Mana yang didulukan? Yang didulukan sinah, ngantuk. Baru kemudian naumun itu. Apa rahasianya? Karena ngantuk itu datang duluan dibanding tidur. Orang kalau mau tidur itu ngantuk dulu. Ngantuk saya. Ya tidur. Ngantuk, tidur ya tidur. Tidak ada orang tidur baru kemudian bangun bilang ngantuk aku. Tidak ada itu. Orang sudah tidur kok ngantuk. Tidak bisa. Kalau sudah tidur, tidak ngantuk. Nah, itulah rahasianya mengapa di dalam ayat kursi ini, sinatun ini didulukan dari ngantuk. Karena datangnya duluan. Ngantuk dulu, baru kemudian tidur. Oke. Sekarang ayat Al-Quran yang kita juga sudah hafal. Saya pilih yang sudah hafal aja. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
Waja'alna lil muttaqina imaman. Ini adik-adik yang belum punya istri, sudah punya istri, suami, doa ini. Terutama yang belum punya suami istri, doa ini. Sholat malam, doa itu terus sampai nanti menemukan istri atau suami. Karena atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami istri dan keturunan qurrata a'yun. Di dalam Al-Quran itu untuk menyebut istri itu ada dua. Yang pertama, zaujun. Yang kedua, imra'atun. Ya. Dalam Quran untuk menyebut istri itu ada dua. Yang pertama, zaujun. Yang kedua, imra'atun. Apa bedanya? Diterjemahkan sama. Kalau zaujun itu seorang istri yang reproduksinya berjalan dengan baik. Orang istri yang punya anak, itu sebutannya zaujun. Maka Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya istri, zaujun. Itu secara langsung ya minta keturunan. Kalau makna yang lain adalah jika suami istri itu agamanya sama, sama-sama Islam. Itu istri itu zaujun. Sedangkan imra'atun itu untuk menyebut seorang istri yang mandul, tidak punya anak, itu namanya imra'atun. Namanya Nabi siapa itu ya? Nabi Zakaria itu pernah bilang, wa kanat imra'ati akhiron. Istri saya mandul, kemudian tapi Allah memberi keturunan juga. Dan ketika Allah memberi keturunan, maka Nabi Zakaria mengatakan zaujati. Imra'atun Nuh, tidak zaujatun Nuh. Kenapa? Karena suaminya, Nuhnya itu muslim, sedangkan zaujahnya itu, istrinya itu kafiratun. Maka sebutannya bukan zaujatun Nuh, tapi imra'atun Nuh. Karena berbeda akidah. Imra'atul Lut, Lutnya muslim, istrinya kafiratun. Maka sebutannya imra'atun. Tapi kalau Rasulullah zaujah. Karena Rasulullah muslim, istrinya juga muslimah. Nah, ini yang diminta oleh Rasulullah ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Mana takdim dan takhirnya? Ini. Kata zaujun itu didulukan atas dzurriyyah. Istri dulu disebut oleh Rasulullah dalam Quran, baru kemudian keturunan. Masiru takdimi lafzi zaujah. Apa rahasianya? Kata zaujah itu didulukan atas zuriyah karena datangnya duluan zaujah. Tidak ada orang kok tidak punya istri, punya anak itu dari mana? Tidak ada. Istri dulu, suami dulu, baru kemudian lahirlah anak sebagai buah cinta suami istri. Maka zaujun ini didahulukan. Itu rahasianya mengapa di situ Rabbana hab lana min azwajina. Oke. Ayat selanjutnya masih sama. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Takdirnya kata alim itu. Alim itu maha mengetahui. Hakimun itu bijaksana. Kenapa alimun didahulukan atas bijaksana? Karena bijaksana itu munculnya setelah alim. Mengetahui dulu baru kemudian bijaksana. Kalau tidak mengetahui tidak akan bijaksana. Mengapa Allah bijaksana? Karena Allah alimun. Karena Allah maha mengetahui. Nah, ketika Allah maha mengetahui, dengan pengetahuannya itulah maka Allah kemudian melakukan sesuatu dengan sangat bijaksana. Rasulullah pernah dilapori oleh sahabat pada bulan Ramadan. Ya Rasulullah, fulan sama fulanah suami istri, puasa-puasa kakinya itu dempet-dempetan Rasul. Apa jawaban Rasulullah? Suruh misah. Jangan kakinya didempet-dempet kayak begitu. Ini puasa Ramadan. Datang lagi,
sahabat cerita pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya melihat fulan sama fulana suami istri puasa Ramadan kakinya dempet-dempetan. Rasulullah mengatakan biarkan saja. Jadi laporannya sama, tetapi jawaban Rasul yang satu suruh misah, agak menjauh. Yang satu biarkan saja. Kenapa bisa berbeda begitu? Li'anna Rasulu alimun. Karena Rasulullah mengetahui kondisi orang yang dilaporkan itu. Laporan pertama itu masih muda. Suaminya baru 43, istrinya 36. Itu kalau puasa kakinya dempet-dempet gitu, itu bisa gawat nanti. Itu bisa puasa 2 bulan nanti. Maka Rasulullah mengatakan dan menjawab, pisahkan dia. Jangan begitu, nanti malam. Tapi yang satu tadi dilapori Rasulullah biar saja. Karena orangnya udah tua. Yang laki-lakinya sudah 83, istrinya sudah 78. Itu puasa Ramadan kakinya dempet-dempet. Biar saja, mau apa. Sudah tidak tertarik yang gitu-gitu. Nah, disitulah maka lafal alimun didahulukan dari hakim. Karena apa? Karena hakimun itu akan muncul dari alimun. Itu. Oke. Nah, kemudian mari kita lihat yang agak jauh. Mari kita lihat halaman 15. Ini juga sudah hafal. Saya ambilkan yang hafal-hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatun wa lahum adzabun alim. Itu yang pertama kulub. Hati dulu. Hati itu pikiran. Hati. Kenapa pikiran didulukan? Dari sam'un dan dari basar. Kalau sam'un itu telinga, basar itu mata. Kalau kulub itu hati atau pikiran. Karena kulub ini paling penting. Dari semua organ manusia itu, kulub ini paling penting. Pikiran itu paling penting. Pikiran ini bisa menggerakkan semua anggota tubuh untuk mengikuti pikiran. Saya beri contoh ya. Orang itu kalau mau mencuri, ya, di pikirannya ini mencuri, maka semua anggota badan itu fokus mendukung dia untuk mencuri. Tapi sebaliknya, kalau dia mau ngaji, pikirannya ngaji, maka semua anggota tubuh ini akan fokus mendukung dia ngaji. Karena pentingnya itulah, maka kulubun ini diletakkan pada urutan pertama. Maka adik-adik yang berbau maksiat itu jangan dimasukkan di pikiran. Begitu masuk, semua akan mendukung. Wah, ini menakutkan sekali. Makanya kalau mau punya cita-cita, yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Jangan yang jelek. Kalau yang jelek, nanti bisa kejadian. Bisa terjadi. Karena apa? Didukung oleh semua anggota tubuh. Nah, itu mengapa kulub itu didulukan. Karena anggota tubuh yang paling penting, itu di pikiran, itu di hati. Nah, kemudian kenapa sam'un itu lebih didulukan dari basor? Sam'un, ya, pendengaran itu lebih didulukan dari mata. Karena ini fungsinya. Fungsi pendengaran lebih dulu dibanding dengan mata. Buktinya apa? Buktinya orang yang lahir itu diadani telinga. Lahir belum bisa melihat. Jadi adani Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telinga sudah bisa mendengar. Mata belum. Nanti mata setelah beberapa hari baru itu bisa mata bisa komunikasi. Setelah kemudian dikasih gambar-gambar begini. Jadi mengapa di dalam Quran itu sam'un itu lebih didulukan dari basar? Karena sam'un itu fungsinya lebih dulu dibanding dengan hari itu.
Nah, kemudian halaman 16, walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dzikra lil muttaqin. Di dalam Al-Qur'an banyak yang menyebut nama Musa, setelah itu Harun. Dan tidak terjadi Harun dulu baru Musa. Tidak terjadi Musa dulu, Harun dulu baru Musa, enggak. Tapi yang ada strukturnya itu Musa wa Harun, Musa wa Harun. Kenapa Nabi Musa didahulukan dari Harun? Karena status sosialnya tinggi Nabi Musa. Nabi Musa itu di samping Nabi, dia juga Rasul. Sedangkan Nabi Harun itu hanya Nabi dan bukan Rasul. Itulah maka penyebutan Nabi Musa didulukan. Karena status sosialnya lebih tinggi Nabi Musa dibanding Nabi Harun. Di dalam Quran begitu. Jadi rahasianya, kenapa Nabi Musa didahulukan? Karena Nabi Musa itu Nabi, juga Harun. Juga Nabi, sedangkan Nabi siapa? Sedangkan Nabi Harun itu hanya Nabi saja. Nah, kemudian ayat yang lain yang perlu saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansor. Di dalam Quran itu ada lafal muhajirin dan ansor. Muhajirin dan ansor. Itu muhajirin ini didulukan terus. Tidak terjadi ansor baru muhajirin, enggak. Tetapi muhajirin dulu. Muhajirin ansor, tidak ansor muhajirin. Apa rahasianya? Apa maknanya muhajirin didahulukan? Karena orang-orang muhajirin inilah yang lebih dulu menemani Rasul di dalam dakwah Islamiyah sejak dari Mekah sampai di Madinah. Sementara orang Ansor ini menolong Nabi, baru menemani Nabi setelah Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah. Maka Allah lebih mengangkat, lebih memuliakan muhajirin daripada Ansor, walaupun semuanya sama-sama mulia. Tapi mengapa Allah mendahulukan muhajirin? Karena muhajirinlah yang membela Rasulullah mati-matian dari serangan kafir Quraisy, dari orang-orang munafik selama di Mekah. Nah, ketika tinggal di Madinah, itu pasukan Rasulullah sudah kuat. Pasukannya sudah kuat. Tapi ketika pasukannya baru kecil, itu orang-orang muhajirin itulah yang berjuang. Nah, itulah Allah memuliakan orang-orang muhajirin daripada orang-orang Ansor, dan di dalam Al-Quran selalu didulukan penyebutannya. Al-muhajirina wal ansor. Oke. Nah, kemudian ini ada ayat Al-Quran, Ali Imran 43. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, uknuti itu tenanglah. Tapi yang dimaksud di sini taatlah. Hai Maryam, taatlah kamu kepada Tuhanmu. Wasjudi, sujudlah. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Biasanya di dalam Quran itu rukuk baru sujud. Warukai sujud gitu ya. Rukuk baru sujud. Tapi ini ayat ini tidak. Ayat ini sujud dulu baru kemudian rukuk. Ya Maryam uknuti, ya Maryam uknuti rabbiki wasjudi warkai. Bukan warkai wasjudi, tidak. Ini dibalik. Sujud itu dikedepankan. Takdimu lafat usjudi. Mengapa di sini sujud didulukan dari rukuk? Padahal mestinya rukuk dulu baru sujud. Nah, rahasianya begini. Karena gerakan sholat itu yang paling mulia, yang paling menentukan itu sujud itu. Karena gerakan di dalam sholat itu yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah itu sujud. Kalau orang sudah sujud, baduknya itu ditaruh di tanah itu, maka itu hubungan antara manusia dengan Allah itu dekat sekali. Maka mintalah pada waktu sujud itu
yang banyak. Para sahabat Nabi dulu itu kalau sujud itu lama sekali. Bisa setengah jam. Karena apa? Karena kenikmatan hati minta kepada Allah itu. Berkomunikasi dengan Allah itu paling nyaman ya di waktu sujud. Kalau sekarang sujud lama-lama ngantuk, jangan-jangan nanti. Itu. Jadi mengapa sujud ini didahulukan dari rukuk? Karena sujud itu adalah gerakan sholat paling mulia. Nah, karena gerakan sholat paling mulia itu sujud, maka didulukan dari rukuk yang mestinya dalam gerakan rukuk dulu baru kemudian sujud. Oke. Sekarang kita lihat halaman 19. Dan saya baca ini menarik ini. Summa aurasnal kitab alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Ini ada pada surat Fatir ayat 23. Allah mewariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambanya yang terpilih, yaitu orang-orang Islam. Di dalam melaksanakan Al-Quran itu, orang-orang Islam dibeda-bedakan, dibagi oleh Allah menjadi 3. Pertama, zalimun li nafsihi. Yang kedua, muqtasidun. Yang ketiga, sabiqun bil khairat. Para mufasir memberi makna begini di antaranya. Zalimul li nafsihi, orang Islam yang mengerjakan sebagian kewajiban agamanya, tetapi kewajiban lain tidak dikerjakan. Dia sholat tapi tidak puasa. Dia tidak puasa tapi haji. Dia sholat maghrib tapi tidak subuh. Dia sholat Jumat tapi tidak sholat zuhur. Dia ambil mana dia suka dan dia tinggalkan yang tidak suka. Orang Islam dalam kelompok ini suka mengerjakan hal-hal yang dilarang. Kemudian muqtasidun adalah orang Islam yang mengerjakan kewajibannya tetapi yang sunat dia tidak dikerjakan. Sedangkan yang sabiqum bil khairat, orang Islam yang mengerjakan yang wajib dia kerjakan, yang sunat dia kerjakan, kemudian yang makruh dia tinggalkan, apalagi yang diharamkan. Urut-urutan ini tidak boleh dipindah-pindah. Tidak boleh. Faminhum muqtasidun, faminhum sabiqum bil khairat, wazal. Urutannya begitu. Nah, mengapa zalimul li nafsi ini didulukan? Karena jumlahnya paling banyak. Jadi orang Islam ini dapat dikelompokkan Rasulullah Allah menjadi 3. Itu orang Islam yang paling banyak itu yang zalimul li nafsi. Agamanya Islam, amalannya tidak Islam. Itu jumlahnya paling banyak. Sak dunya ini bukan ngawin, sak dunya. Jadi orang Islam yang banyak ini, yang paling besar itu agamanya Islam. Tapi amalannya jauh dari Islam. Baru kemudian muqtasidun. Muqtasidun ini Islam tapi ya santai-santai aja. Islam tapi santai-santai. Puasa, mancing sehari. Santai toh, puasa mancing. Puasa tapi tidur terus. Habis subuh tidur. Zuhur sholat. Tidur lagi, asar sholat. Habis asar tidur lagi sampai maghrib. Ini puasa tetapi santai. Ini jumlahnya banyak. Nah, baru yang kemudian sabiqum bil khairat, orang-orang Islam yang benar-benar fokus terhadap agama. Dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ini jumlahnya paling sedikit. Jadi urut-urutan zalimul li nafsihi, muqtasidun, sabiqum bil khairat ini lebih disebabkan karena jumlahnya paling banyak. Oke. Kemudian yang terakhir aja ngapain? Yang terakhir ini pada halaman 24. Iya. 24. Ya, saya baca dulu yang belum terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu. Ini rukuknya didulukan. Kalau tadi kan sujud dulu baru rukuk. Tapi pada ayat Al-Baqarah 158 ini rukuknya didulukan. 5 kan rukuk
muqaddamun ala sujud. Kenapa rukuknya? Karena urut-urutan sholat itu rukuknya dulu. Karena urut-urutan sholat rukuk baru sujud. Nah, kemudian yang terakhir, ini matahari lebih didulukan dari bulan. Di dalam Quran itu struktur bahasanya matahari baru bulan. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin sumastawa 'alal arsy yughsil laila nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara inna samsa wal qamara. Jadi matahari itu penyebutannya lebih dulu dari rembulan. Tidak ada yang qamar baru kemudian syams itu tidak ditemukan. Tetapi matahari lebih dulu kan. Asyamsu wal qamaru bi husban. Nah, mengapa matahari itu penyebutannya lebih didahulukan daripada qamar? Itu lebih disebabkan karena munculnya lebih lama. Karena munculnya lebih lama. Matahari itu muncul dari pagi sampai sore. Kalau rembulan kan enggak. Rembulan itu kadang munculnya itu jam 3 malam. Kadang jam 2. Enggak urut gitu. Jadi enggak sama. Matahari kan sama dari jam pagi sampai sore. Kalau bulan itu kan enggak ya. Kadang muncul, kadang enggak ada. Kadang muncul, kadang enggak ada. Begitu. Kalau bulan sabit itu cuma kecil sekali. Selain munculnya paling banyak, karena matahari ini lebih banyak dilihat oleh orang daripada bulan. Orang yang hidup di dunia ini kalau siang melihat matahari. Kecuali daerah kutub ya. Tetapi kebanyakan lihat matahari. Tapi kalau bulan kan enggak. Walaupun bulan itu muncul, orang enggak lihat. Karena apa? Malam kok itu orang tidur. Ya, kalau lihat itu sebentar aja, 1 jam, 2 jam. Habis itu masuk rumah tidur. Itulah rahasianya mengapa matahari ini oleh Allah didahulukan. Saya kira begitu, Dik, bagian kecil dari yang ada di dalam buku yang tebal ini. 800 halaman ini. Simpulannya, bahwa di dalam Al-Quran ini ada struktur-struktur yang oleh ilmu pengetahuan dinamakan takdim dan takhir, yaitu mendahulukan lafal ini dan mengakhirkan lafal ini. Itu semuanya punya makna. Dan makna itu harus diteliti, harus dipahami. Nah, salah satu penelitian tentang takdim dan takhir yang dilakukan oleh Dr. Munir Mahmud Al-Musiri dalam disertasi ini. Tetapi ini berbahasa Arab. Adik-adik kalau mau baca buku ini, syaratnya ngerti bahasa Arab. Nah, Pak Marjoko dikit-dikit bisa bahasa Arab, bisa membaca ini. Nah, ini sudah saya cetak. Sudah tinggal terbitnya kapan saya belum tahu. Mungkin tahun ini. Tetapi untuk makalah sudah. Nah, demikianlah adik-adik. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu bisa memahami dengan baik. Oh, ini didulukan. Oh, ini dibelakangkan. Oh, ini, oh, ini, oh, ini, oh, ini. Kita akhirnya menjadi tahu. Menjadi tahu lebih banyak dibanding dengan orang yang tidak paham tentang takdim dan takhir. Saya kira begitu, Dek. Sedikit penjelasan atau kajian tentang takdim dan takhir. Tentu Anda tidak puas. Kalau Anda puas, ya belum. Kalau Anda ingin lebih banyak lagi memahami, baca saja. Atau besok lain kali kita diskusi lagi. Saya kira begitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, Mas. Jazakumullah khairan, Bapak. Jazakumullah khairan, Bapak Dr. Marjoko Idris. Masya Allah luar biasa ya materi dari beliau. Berkat beliau juga, alhamdulillah kita jadi mengerti ya kenapa di Al-Quran itu sudah ditetapkan ya untuk takdim dan takhirnya. Masya Allah luar biasa. Jadi poin-poin yang saya catat tadi, yang pertama yaitu ijazul Quran ya, atau sesuatu yang mengalahkan. Nah, seperti itu. Terus unsur dari ketakwaan tadi adalah iman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Nah, seperti itu. Baik,
untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya menjadi penanya yang pertama ya, Bapak. Ini saya mohon diterangkan lagi untuk ijazul Quran ini sesuatu yang mengalahkan ini maksudnya bagaimana tadi? Saya kurang jelas tadi untuk yang ijazul Quran ini. Adik-adik, namanya mukjizat itu bisa mengalahkan ya. Kalau tidak mengalahkan itu namanya bukan mukjizat. Quran ini kan mukjizat, toh. Saya ulangi. Oh, iya. Setiap rasul itu mempunyai mukjizat. Nah, mukjizat itu artinya bisa mengalahkan. Bisa mengalahkan apa? Bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh umat itu. Saya beri contoh. Nabi Musa itu mukjizatnya apa? Tongkat menjadi ular. Nah, orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Musa, Fir'aun itu hampir setiap orang itu bisa ahli sihir. Dan bisa melemparkan tongkat berubah jadi ular. Jadi ketika Nabi Musa itu mendapatkan mukjizat tongkat jadi ular, itu memang masyarakat waktu itu hebat di bidang itu. Jadi kalau pengikutnya Fir'aun itu tidak bisa sihir, itu mukjizatnya bukan itu. Bukan. Mukjizatnya bukan tongkat menjadi ular, tidak. Cuma bedanya apa? Kalau pengikutnya Fir'aun itu tongkat menjadi ular karena sihir, tapi kalau Nabi Musa itu mukjizat. Beda. Kalau mukjizat itu adalah pemberian dari Allah sebagai bukti kerasulannya. Nah, karena masyarakat waktu itu ahli di bidang mengubah tongkat jadi ular, maka mukjizatnya Rasul begitu juga. Sama. Kalau Nabi Isa apa mukjizatnya Nabi Isa? Menghidupkan orang mati mungkin, Pak. Iya. Itu orang-orang zaman dulu mungkin pinter juga itu ya. Mungkin jai langkung itu ya. Orang apa bentuk-bentuk seperti itu ya. Kayak Nabi Muhammad ya umpamanya ya. Nabi Muhammad mukjizatnya Quran. Kenapa kok Quran? Karena masyarakat pada waktu itu ahli di bidang sastra. Ahli di bidang puisi, prosa, itu mereka ahli. Mereka itu kaget saja itu puisi, 100 bait puisi, 80 bait puisi. Iya, kaget ngimpi aja puisi mereka. Nah, karena mereka hebat di bidang puisi, maka Allah memberi mukjizat pada Nabi Muhammad Quran. Yang Quran itu dari sisi puisinya luar biasa. Itu. Jadi adik-adik yang dinamakan i'jaz, mukjizat itu sesuatu yang dapat melemahkan. Nah, kalau ditanya Al-Quran itu i'jaznya di mana? Sisi kelebihannya di mana? Ada 3 aspek. Yang pertama dari sisi struktur bahasa. Yang kedua dari sisi isyarat ilmu pengetahuan di dalam Quran luar biasa. Dan yang ketiga dari sisi kisah-kisah umat yang terdahulu. Tidak ada buku selain Quran yang menerangkan kisah umat-umat terdahulu. Tetapi kalau Quran menerangkan semua. Fir'aun, Samud, Ad itu semuanya diterangkan oleh Quran. Baru buku-buku ditulis setelah Quran itu. Tapi data pertama kali dari Quran. Itulah namanya i'jaz. Nah, untuk memahami i'jazul Quran dari sudut bahasa, itu syaratnya ya pinter bahasa Arab. Paling tidak pinter balaghah. Gitu. Karena balaghah itu ilmu yang ditulis untuk memahami i'jazul Quran. Oke, terima kasih. Gitu. Ya. Berarti kalau untuk mukjizat itu hanya diperuntukkan untuk Nabi dan Rasul ya, Pak? Ya, kalau mukjizat hanya Nabi dan Rasul, yang lainnya enggak mukjizat. Wali itu tidak mukjizat, wali itu karomah. Oh iya, karomah. Ya, namanya gini ya. Di Solo di waktu saya kecil itu ada kiai namanya Kiai Sirot. Itu kalau dia pergi bersama keluarga jagung manten,
Itu keluarganya naik bis. Dia jalan kaki, tapi duluan datang. Dia wali dia. Itu karomah. Nah, dia katanya itu, kata teman-teman, itu dia punya kelebihan tayyul ardi. Jadi dia bisa melempit bumi. Bumi ini dilempit terus dia melangkah gitu, buminya langsung begitu, langsung megar begitu, megar. Maka dia lebih duluan datang dibanding orang yang naik bis. Karena apa? Buminya ditekuk oleh dia melompat. Satu itu. Yang kedua, dulu enggak ada motor, Dek. Ngaji itu dari kampung saya Panasan ke Solo itu ya sekitar 30 kilo, 40 kilo. Orang ngaji jalan kaki. Pamannya dari Ngawi sampai ke Gendingan, mana itu? State itu mana? Dari Tempurjo ke mana state itu? Ke Gendingan. Itu kan jauh. Ya. Mandingan. Orang zaman dulu jalan kaki, Dek. Jadi orang-orang di tempat saya, kampung saya itu kalau ngaji ke tempatnya sekolah nggone NDM itu sekolahnya Bu Anwar itu di NDM. Itu jalan kaki. Jadi kalau ngajinya itu habis maghrib, berangkatnya jam 2 siang. Kalau ngajinya habis zuhur, berangkatnya jam 6 pagi. Nah, di tempat saya itu ada takmir namanya Pak Dul Latif. Saya menemui dia, tapi kemudian dia udah meninggal. Itu kalau berangkat ngaji ke tempatnya Kiai itu dari jam 2 berangkat sampai sana maghrib. Nanti pulangnya jam 9 malam sampai rumah kira-kira pagi. Dia ketika mau pulang, itu pamitan kiainya. Dan dia bilang, Pak Kiai, minta ditemani Kiai. Pak Kiai nyuwun dikancani. Ya wis, kono, budhalo kono mulya. Ora usah ditiliki, ora usah ditengok. Itu Pak Dul Latif ini pulang dari Solo ke Tegalrejo, ke Panasan itu ada yang nemani. Ada berjalan bareng gitu, tapi di belakangnya. Jadi berdua, kadang bertiga gitu. Dan karena pesannya Kiai itu tidak boleh ditengok, ya tidak pernah ditengok. Nah, suatu hari Pak Dul Latif ini tidak bisa menahan. Sudah ketika mendekati rumah, ditengok. Itu begitu ditengok, ternyata berubah jadi anjing. Yang tadi menemani jalan kaki itu ternyata anjing. Nah, seperti ini bukan mukjizat. Ini namanya karomah. Karomah itu kelebihan yang dimiliki oleh orang yang dekat dengan Allah. Wali itu artinya dekat. Wali itu hubungan dekat dengan Allah. Ada ilmu namanya ilmu laduni. Ini juga dimiliki oleh orang-orang yang punya karomah. Ilmu laduni itu begini. Orang yang mengetahui tanpa belajar. Itu ilmu laduni. Saya beri contoh. Di Jogja ini sudah meninggal tapi. Ada Kiai Mufid di Pondok Pesantren Pandanaran. Sekarang pondoknya masih kuat. Ada Pondok Pesantren Pandanaran, Kiai Mufid, Pondok Penghafal Quran. Itu kalau malam, santri-santrinya itu menghafalkan Al-Quran itu Kiai Mufid tidur. Jadi kiainya itu, santri-santrinya itu pada menghafalkan di sekitar Kiai tidur itu. Tapi kalau salah, Kiai yang tidur itu tangannya langsung ngetok dipan. Tok, tok. Itu berarti salah, hafalannya salah. Jadi kalau salah tangannya ngetok dipan, ketok dipan. Itu namanya ilmu laduni, yaitu ilmu yang diberikan Allah kepada seseorang dan dia tidak usah belajar. Itu ada. Itu bukan mukjizat. Jadi mukjizat itu hanya diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan mukjizat-mukjizat itu habis ketika Rasulnya meninggal kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran ini mukjizat Rasul Muhammad sudah meninggal, mukjizatnya masih tetap abadi. Maka di dalam kajian-kajian dinamakan mukjizatun khalidatun, mukjizat yang abadi. Orang-orang dulu yang hidup pada masa Nabi tidak percaya, tidak bisa. Quran ini ya akan hancur ketika Rasul Muhammad meninggal. Buktinya banyak kok mereka bikin. Nabi Ibrahim punya suku, bilang sukunya dengan meninggalnya Ibrahim. Nabi Musa Taurat, hilang Tauratnya. Nabi Isa hilang. Nanti Nabi Muhammad kalau meninggal, Qurannya juga akan hilang. Allah membantah.
dengan mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya, dan kami yang akan merawatnya. Oke, sekarang pertanyaannya satu saja, habis itu selesai. Yuk. Ya, satu aja. Sudah jam 9:30. Aku. Yuk. Baik, untuk para Imawan dan Imawati, saya persilahkan yang mau bertanya, monggo silahkan bisa dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum Kiai. Salam. Saya ingin bertanya. Oke. Luar biasa. Jadi saya sangat awam dengan kajian tafsir mengenai takdim dan takhrir ini. Ya. Jadi saya ingin mengetahui lebih jauh antara dari sisi keformalan takdim dan tahrir ini. Jadi kalau misalkan ayat-ayat takdim dan tahrir ini bertemu ke dalam konteks, dalam sisi berdakwah, apakah itu nanti ada ayat-ayat yang mentoleransi itu? Misalkan apa itu, kalau kita membaca surat Al-Baqarah ayat 30 itu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu seringkali dijadikan pembelaan untuk kita kan dalam kehidupan di bumi ini untuk menjadi wakilnya Allah di muka bumi. Artinya kita dijadikan keyakinan itu di akhir-akhir. Artinya kita melakukan kepemimpinan di muka bumi, tetapi mengesampingkan keyakinan. Kemudian dalam surat Al-Ma'un itu kan juga ditekankan bahwa seperti tabu kalau kita menjalankan sholat, tetapi kita dari sisi aspek sosial kita rendah. Nah, saya juga melihat di masyarakat dalam menjalankan ibadah itu juga masih terbelah-belah. Artinya di sisi sosialnya ada yang tinggi tapi meninggalkan sholat, ada yang sholatnya rajin tetapi meninggalkan aspek sosial. Kalau saya memahami ya idealnya kedua-duanya gitu. Ya. Nah, kalau itu antara takdim dan tahrir itu bertemu dengan konteks dalam sisi dakwah, itu apakah ada toleransinya? Seperti kalau saya memahami strategi dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu strateginya berkompetisi tapi dia memahami konteksnya. Artinya melebur dulu dari konteks, kemudian melakukan strategi. Itu yang pertama, Pak Kiai. Kemudian yang kedua saya ingin menanyakan pemahaman antara nakli dan akli. Jadi nakliyah dan akliyah itu. Kalau saya mendengarkan ceramah ustadz-ustadz di medsos, di media sosial itu kok sering memahami antara wahyu dan akal itu secara struktural. Jadi disampaikan bahwa akal itu di bawah wahyu atau ya seperti itulah. Artinya wahyu didahulukan, akal mengikuti atau sebagainya. Tetapi saya kok memahaminya antara wahyu dan akal itu tidak struktural, tetapi saling berkaitan, saling melengkapi gitu. Nah, saya ingin menanyakan pencerahannya, Pak. Oke. Saya kira itu. Oke. Terima kasih. Ya. Ada dua hal yang saya tanggapi ya. Ini dalam surat Fatir tadi itu begini. Summa aurasnal kitab alladzi nastafainahu min ibadina tadi ya.
setelah Nabi Muhammad itu meninggal, Allah yang mewariskan. Itu lihat ini. Allah yang mewariskan kitab itu kepada orang-orang yang terpilih. Mustafa itu orang yang terpilih. Di dalam kosakata bahasa Arab, memilih itu ada dua. Yang pertama istofa, yang kedua ikhtar. Orang yang dipilih namanya Mustafa, yang satu orang yang dipilih namanya Mukhtar. Maka kalau tetangga kita ini ada yang namanya Mustafa, berarti terjemahnya dia orang yang terpilih. Kalau namanya Mukhtar, dia juga orang yang terpilih. Tetapi ini secara semantik beda. Kalau Mustafa itu orang yang terpilih dari semua orang baik. Paham? Tapi kalau Mukhtar, orang yang terpilih dari orang yang baik dan tidak baik. Rasulullah itu Mustafa. Nah, Al-Quran ini oleh Allah diwariskan kepada orang-orang Mustafa. Jadi orang yang menerima Quran yang beragama Islam itu semua pilihan. Yang tidak beragama Islam, dia tidak termasuk pilihan. Paham ya? Jadi orang yang KTP-nya Islam pernah syahadat itu, dia orang yang terpilih. Tetapi orang yang terpilih ini oleh Allah dikelompokkan menjadi 3. Itu Quran loh, Dik. Yang pertama, zalimun linafsihi. Zalimun linafsihi ini, ya, sholat jamaah di masjid bagus, tapi tidak pernah ikut rondo. Kerja bakti tidak mau. Ya, kalau adzan maghrib, adzan. Tapi silaturahminya tidak mau. Dzalimun linafsihi. Dia sholat maghrib, subuhnya enggak. Ya. Kemudian ada kelompok namanya Muqtasidun. Ini orangnya santai. Ya. Santai. Ya, Muqtasid itu. Ya, tahu. Sholat wajibnya oke, tapi yang namanya sunat enggak mau. Sementara yang sabiqum bil khairat ini orangnya benar-benar istiqomah. Yo ngajine apik, kerja baktine apik, salate apik, silaturahmi apik, sedekahe apik, keimanane apik. Nah, orang Islam ini jumlah yang paling banyak yang zalimun li nafsihi. Urutan paling depan. Baru Muqtasidun, baru itu. Nah, nanti kalau adik-adik mengetahui ada orang yang seperti itu, dia nak Jumatan sregep ning sujud salat 5 waktu ndak gelem. Anda harus paham. Dia barangkali termasuk orang yang nomor 1 itu. Ya. Anda santai aja, tidak usah ribut-ribut. Ya, tidak usah ribut-ribut. Saya punya teman, punya pejabat, dia bilang, Ustaz, saya lapar, mau makan dulu. Ini puasa ya, tapi saya lapar kok. Dia makan. Oh, dia termasuk kelompok orang Islam 1. Itu ya. Tapi dia, iya, tapi dia Muslim. Ini umpamanya begini, kalau orang sekolah, mahasiswa ikut webinar malam ini. Ini juga dibagi menjadi 3 kelompok. Zalimul li nafsihi, Muqtasidun, sabiqum bil khairat. Yang ikut seminar, webinar ini, terlambat 30 menit baru masuk, dia termasuk zalimul li nafsihi. Tapi dia termasuk peserta. Lumayan toh, dapat sertifikat. Tapi kalau jam 8 dia baru buka. Kalau tadi jam 8 10 menit dia baru buka. Dia termasuk yang Muqtasidun. Tapi kalau dia sudah menunggu sebelum jam 8, dia termasuk sabiqum bil khairat. Mahasiswa, umpamanya Pak Marjoko mengajar jam 2 siang. Pak Marjoko mengajar jam 2 siang. Mahasiswa datanya jam 2.30 menit. Dia zalim. Ya zalim. Mahasiswa yang datang jam 2 persis, dia Muqtasidun. Yang datang jam 1:30, dia termasuk sabiqum bil khairat. Dosen mengajar. Kalau ketika mengajar dia tidak pernah baca buku, zalim. Dosen, tetapi ketika mengajar dia tidak pernah baca buku, zalim. Tapi dia termasuk
Dosen. Kalau dia mengajar Dosen. kalau dia mengajar umpamanya hari ini mengajar Perang Diponegoro, yang dibaca hanya itu, tema itu, dia termasuk muktasidun. Tapi kalau dia mau mengajar Diponegoro yang dibaca yo Diponegoro, Imam Bonjol, Kartini, kemerdekaan, dia termasuk yang sabiqum bil khair. Jadi gitu deh. Jadi orang Islam ini seperti itu di dalam menjalankan agama Islam. Adik-adik tidak usah menilai ke sana kemari, pahami saja. Tetapi ingat, Rasulullah berdoa untuk orang yang sabiqum bil khairat ini, dakhalal jannata min ghairi hisabin. Besok akan masuk surga tanpa dihisab. Sedangkan orang yang masuk dalam muktasidun, dakhalal jannata bi hisabin yasirin, dia akan masuk surga dengan dihisab dengan hisaban yang ringan. Yang zalimu li nafsihi, dia akan masuk surga, tapi sebelum masuk surga dia dicegat malaikat dan ditanya dengan sebenar-benar pertanyaan. Tetapi ketiga kelompok itu semuanya masuk surga. Kenapa? Karena semuanya beragama Islam. Dosen STIT mau ngajar baca atau tidak baca, baca satu atau baca banyak, itu beda. Tetapi sama-sama dosen, sama-sama dapat gaji, sama-sama dapat bingkisan Ramadan, nek ono. Tapi sebenarnya beda. Nah, lembaga itu akan menjadi lembaga yang maju jika isinya itu sabiqum bil khairat. Paham? Yang kedua, ada sholat. Anda tadi bilang sholat di dalam Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Lafal sholat dalam Quran itu jumlahnya banyak. Jika kata sholat itu dimulai dengan aqimus sholata, itu pasti sholatnya baik dilihat dari struktur bahasanya. Saya ulangi ya, Dek. Di dalam Quran itu kata sholat itu banyak. Jika kata sholat itu dimulai dengan kata wayuqimunas sholata, aqimis sholata, maka sholatnya baik. Jika tidak dimulai dengan wayuqimunas sholata, sholatnya jelek. Mari kita lihat. Fawailul lil mushollinya itu tidak ada akimunya. Ini siapa ini yang bunyi ini? Krek-krek ini. Nah, fawailul lil mushallina, celakalah orang-orang yang sholat. Kacamata Pak Marjoko, karena sholat itu tidak ada kata akimunya. Jelek. Apa titiannya? Fawailul lil musallin, terus alladzina hum an. Betul ya? Sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lupa dalam sholatnya. Maksudnya begini, sholat itu kan doa. Sholat itu berdoa. Nah, ketika di luar sholat, dia melakukan kejelekan. Nah, sholat itu doa, Allahu Akbar. Itu isinya doa kok. Tapi setelah dia salam, dia melakukan kejelekan. Orang yang sholat tetapi melakukan kejelekan di luar sholat, fawailun, maka dia celaka. Nah, kejelekan yang dilakukan itu dilakukan dengan sengaja. Dari mana Pak Marjoko tahu kalau dengan sengaja? Kata an-nya itu loh, Dek. Jadi fawailun ketemu an itu berarti kejelekan disengaja. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun, berarti kejelekan yang dilakukan itu disengaja. Tapi kalau fawailul lil musallina alladzina hum bi sholatihim sahun, itu tidak disengaja. Orang sholat dia melakukan kejelekan tapi tidak disengaja, itu tidak berdosa. Tapi di dalam ayat ini pakai an, maka otomatis dia berdosa karena kejelekannya disengaja. Nah, kemudian di dalam inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar, itu tidak ada akimnya, tapi itu baik. Kenapa? Karena li rabbika itu mengganti posisinya akim itu. Li rabbika itu mengganti posisinya
aqimus sholata itu. Jadi kalau dipakai begini, inna a'tainakal kausar wa aqimus sholata wanhar gitu. Tapi itu kan tidak sastranya tidak menarik. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar wa yuqimunas sholata wa aqimus sholata wanhar. Kan tidak enak toh? Tidak enak. Allah Maha tahu, Allah Maha sastrawan. Maka kemudian diubah jadi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Nah, kata li rabbika itu mengganti kata akim, maka menjadi baik. Terakhir, naklun dan aklun. Naklun itu dalil akal, wahyu. Aklun itu dalil otak. Jadi, sepanjang itu penafsiran, Anda boleh tidak setuju. Tapi kalau itu dari Quran, Anda harus setuju. Tapi sepanjang itu penafsiran, siapa saja yang menafsirkan. Apalagi ustadz-ustadz sekarang. Ustadz yang masih muda-muda itu penafsirannya bisa ngalor ngidul. Anda boleh menerima, boleh tidak. Kalau menerima ya syukur, kalau tidak senyum-senyum saja. Ya, senyum-senyum saja. Pak Marzuko juga begitu. Ada ayat diterjemahkan, ada ayat ditafsirkan. Terus yang menafsirkan menggebu-gebu. Pak Marzuko senyum-senyum saja. Saya beri contoh ya. Ada khutbah Jumat. Penceramahnya itu bilang begini. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, sahabat, maukah kamu saya tunjukkan amalan yang pahalanya lebih besar dari silaturahmi? Maukah kamu saya tunjukkan amalan perbuatan yang pahalanya lebih besar dari sholat dan puasa? Sahabat mau. Apa aja Rasulullah? Silaturahmi. Dia terangkan silaturahmi, dia terangkan sholat. Baik sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Termasuk puasa Ramadan. Katanya silaturahmi itu menurut penceramah ini, pahalanya lebih besar dari sholat. Pak Marzuko yang sudah tahu ini, senyum-senyum. Mas kewanen sampean itu. Kewanen. Namun itu sebenarnya tidak paham, tapi kewanen. Itu diterangkan oleh pensareh bahwa yang dimaksud sholat itu sholat sunat. Yang dimaksud puasa, puasa sunat. Jadi orang yang sholat Senin Kemis itu kalau dibanding pahalanya dengan orang yang silaturahmi lebih besar silaturahmi. Tapi kalau puasa wajib ya mesti lebih besar pahalanya puasa wajib begitu. Tapi Bapak Masnya ini yuk itu ya kita senyum-senyum aja gitu. Karena apa? Nah, dia tidak ngerti kalau yang dia terangkan salah. Nah gini, kalau Pak Marzuko ya agama itu yang gon-gonan. Ada yang diakal, ada yang dirasakan, ada yang diakal. Sekarang gini dek ya. Sekarang gini. Isra Mi'raj itu tidak bisa diakal. Tidak bisa itu diyakini dulu. Gitu. Karena pada zaman dulu kan onta. Padahal kecepatan perjalanan Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah itu, dari Mekah ke Sidratul Muntaha itu, ada enggak orang sekarang aja enggak bisa. Itu jangan diakal. Itu diyakini dulu. Itu pakai nakal. Pakai ayat Al-Quran. Yang diakal itu banyak. Pamannya ayat-ayat yang berhubungan dengan kauniyah itu diakal. Dipikirkan gitu. Khalaqas samawati wal arda itu diakal. Diakal. Saya beri contoh ya, Dik ya. Anda pernah ke Jogja, pernah melihat pabrik susu. Itu pabrik susu itu 5 hektar, lantainya lantai 3. Yang dimasukkan susu, keluarnya apa? Susu. Ya. Jadi pabrik susu di Jogja, di Klaten itu yang dimasukkan susu. Dengan pabrik yang segede itu, nanti keluarnya susu. Hanya bedanya, kalau tadi masuk susu tidak kalengan, keluarnya sudah susu kalengan. Anda lihat teknologi Allah. Sapi perah susu itu makannya rumput.
dengan badan yang kecil keluarnya susu. Bisa enggak kira-kira bikin seperti itu ya? Pabrik segede sapi itu masuknya rumput, keluarnya susu kaleng. Itu diakal. Itu diakal. Itu diakal. Jadi manusia itu akan ditantang terus-menerus. Sekarang orang ke bulan. Rasulullah dengan teknologinya Allah, Sidratul Muntaha. Anda bayangkan. Besok pada saatnya bisa enggak kira-kira orang keluar dari bulan? Akal manusia. Nah itulah kalau saya, agama itu ada yang nakal, ada yang harus diakal. Ya. Ada yang dinakal, ada yang menggunakan nakal, ada yang diakal. Orang berobat pakai akal. Tapi kapan orang meninggal, tidak bisa diakal. Tidak bisa. Itu tergantung Allah sendiri. Terserah saja Allah. Gitu. Orang wudhu, ngentut, itu tidak bisa diakal. Tidak bisa. Orang kentut mesti ini yang dibersihkan ya bokongnya. Itu enggak. Itu wudhu semuanya. Kan jadi lucu. Ya. Ya memang begini. Dalam beragama itu, kalau diperintahkan kerjakan saja. Tidak usah diakal-akal. Rasulullah perintah pada kita. Peliharalah jenggot. Ya udah pelihara saja jenggot itu. Kalau dibilang, manfaatnya apa ya? Tidak usah tanya. Untuk diperintahkan oleh agama kok. Tidak usah diakal. Di Muhammadiyah ini terbiasa. Maghrib hujan, sholat jamak dengan isya. Tidak usah diakal-akal itu. Loh, ini hujan maghrib loh. Nanti saya pulang pakai payung bisa. Tapi kenapa dijamak? Tidak usah diakal-akal. Tidak usah diakal. Ikuti saja apa yang menjadi itibanya Rasul. Nah, saya kira begitu, Dek. Ya, ini udah jam sekian. Besok kapan-kapan kita diskusi lagi. Memang kalau kita diskusi Quran itu tidak akan habis. Tidak akan habis. Bahkan di dalam Quran disebutkan, lau itu innalladzi lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi wa nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada. Walaupun pulsamu ini sebanyak air laut dan air sungai, pulsamu habis lagi, Allah menjadikan pulsa sebanyak langit dan bumi ini, pulsamu akan habis sebelum ilmu Allah habis. Nah, kalau kita kan dikit-dikit aja, nanti pulsanya bisa habis nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan. Kiai Dr. Marjoko Idris ya, Masya Allah luar biasa penjabaran penjelasan tentang seputar ilmu takdim dan takhir disertai dilanjut dengan dalil akal dan dalil nakli tadi. Masya Allah luar biasa. Mungkin sekian, monggo Bapak bisa closing statement. Oke. Atau disertai dengan doa juga Bapak. Yang berdoa. Nanti untuk teman-teman biar bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Ini yang pertama begini. Al-Quran ini kalau dibaca, ini ada 3 manfaat. Kalau Quran ini dibaca, ada 3 manfaat. Yang pertama, hubungan vertikal dengan Allah itu enak. Orang itu akan merasa aman ketika sudah membaca Quran. Jadi hubungan dengan Allah itu sudah selesai gitu. Seakan-akan begitu kalau sudah baca Quran. Perasaan kita nanti beda, Dek. Setelah kita tutup kajian ini, itu akan beda dengan kalau kita tidak lakukan kajian. Jadi orang yang baca Quran, itu manfaat pertama, hubungan dengan Allah itu menjadi nyaman. Yang kedua, membaca Quran itu kayak refreshing, Dek. Kayak study tour itu loh, Dek. Iya, membaca Quran itu kayak study tour. Karena Quran itu kalau dibaca enak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka orang yang membaca Quran atau mendengarkan Quran saja itu syarat tertata, Dek, syarat tertata dengan sendirinya. Anda tidak usah bacalah. Anda naik mobil nyetel Quran. Itu semakin lama mendengarkan, itu syarat ini menata sendiri. Nah, beda dengan campur sari, Dek.
Kalau Anda nyanyi campur sari itu uratnya ini malah belit-belit. Tapi kalau Quran didengarkan atau dibaca, ini sarafnya ini menjadi tertata dengan sendirinya. Yang ketiga, dengan membaca Quran itu ilmu kita tambah. Ilmu kita tambah. Tadi kita membaca Quran, ilmunya menjadi lebih banyak. Tentu tadi yang kita pelajari hanya khusus takdim dan takhir. Besok apalagi, besok apalagi, besok. Semakin banyak yang kita pahami dari ilmu Al-Quran, itu semakin menguntungkan. Tapi jangan lupa, Dik, Al-Quran itu tidak hanya bicara tentang agama. Al-Quran itu juga bicara tentang kerja, juga etos kerja, juga bicara tentang kemasyarakatan. Jadi kalau kita bicara Islam, bicara Quran, berarti kehidupan ini total. Diskusi kita pertama adalah integrasi ilmu. Nah, Quran itu integrasi ilmu itu. Kalau masih dikotomi itu belum Quran. Tapi Quran itu dikotomi tidak ada. Jadi Quran itu integrasi keilmuan. Nah, insya Allah kalau kita ini dekat dengan Al-Quran, insya Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang tenang, yang tidak terlalu emosional, tidak emosional. Saya kira begitu. Mari kita berdoa. Listijabati hadza doa Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Faratan fi rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa la ta'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga dengan kajian ini dapat menambah kadar kualitas keimanan kita dan bisa memotivasi kita untuk selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran. Karena salah satu bentuk takorup kita kepada Allah dengan membaca Al-Quran juga, dan ala bidzikrillah tatmainul qulub. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq, akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke. Monggo semua bisa keluar ya dari forum. Kilaliko. Assalamualaikum. Iya.